Hai, Tal 1. Ini adalah kartu yang kamu pilih, oke? Yeah, look at that. King of Swords. King of Air. Sepertinya energi dari full moon in Libra hingga saat ini masih berpengaruh banyak terhadap apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Tapi, let's see. General reading, ya, mungkin gak akan resonate semua ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ini adalah tentang hal penting yang harus kamu pahami saat ini dalam situasimu yang sekarang. Let's see. Semua akan ditebar dalam posisi upright, okay? Wow, this is beautiful. Yes. Nggak usah panik, ada the tower, ya. Karena the tower di sini aku lebih merasa tentang sebuah energi perubahan, ya. King of Swords, ini adalah tentang sesuatu yang kamu tuju, okay? Pel 1. Kamu ingin menjadi seorang King of Swords, seseorang yang berpegang teguh pada kebenaran, seseorang yang visioner. Ini adalah fokus pada tujuan, mau kemana, mau ngapain dalam kehidupan ini, terutama dalam karir aku merasa. Tapi sebagian besar ini tentang bagaimana kamu menggapai mimpi-mimpimu, oke? Kamu ingin menggunakan kekuatan berpikir yang kamu miliki, tapi di sini juga ada kekuatan, ada otoritas, ya, dan kamu memiliki itu. Itu hal yang perlu kamu pahami dan sadari dulu sekarang. Karena kamu memiliki itu, kualitas King of Swords ini ada dalam dirimu. Beberapa dari kamu tidak menyadarinya. Beberapa dari kamu justru sedang berada dalam kondisi yang berkebalikan dari ini. Kamu merasa meragukan dirimu, kamu merasa tidak percaya diri, dan masih banyak lagi. Ya, jika kamu sedang merasa seperti itu, ketahuilah, kamu punya kualitas King of Swords yang belum kamu munculkan. Let's see. Page of Pentacles. Beberapa dari kamu sedang berusaha untuk merintis sesuatu, terutama dalam hal finansial, keuangan. Tidak begitu stabil di 2 tahun terakhir. Kemudian kamu merasa bahwa kamu perlu melakukan sesuatu, kamu mempertanyakan apakah aku bisa, apakah aku akan mendapatkan sebuah peluang baru. Ketahuilah, ini adalah tanda yang diberikan oleh semesta bahwa kamu akan mendapatkan itu. Kamu akan merintis sebuah proyek baru, usaha baru, sebuah hal yang akan kamu tekuni, dan aku merasa di sini adalah sebuah start awal. Kamu merintis dan memulai lagi semuanya. Tapi the Empress here, segala keberlimpahan itu disediakan untukmu, oke? Ini banyak hal, bukan hanya secara materi, bukan hanya secara fisik saja. Ini juga tentang secara emosional. Kamu lebih terhubung dengan dirimu, kamu bisa terhubung dengan sekelilingmu dengan baik, kamu punya kecerdasan itu, emosional, intelektual, dan satu lagi, spiritual. Ini seseorang yang sangat terhubung dengan intuisinya, seseorang yang punya energi luar biasa, ya. Secara spiritual kamu lebih dibandingkan kebanyakan atau rata-rata orang pada umumnya. Kamu cuma butuh keyakinan sekarang. Yang kamu butuhkan adalah keyakinan, karena kamu tidak benar-benar menyadari ada kualitas dari King of Swords yang kamu miliki. Munculkan itu, keberanian, tekad, kemudian kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang King of Swords. Rutinitas memang akan selalu membosankan jika itu dilakukan dengan cara-cara yang sama. Maka, jika dalam kondisi kamu sekarang, kamu mau tidak mau harus dealing dengan rutinitas, dan kamu adalah tipikal orang yang mudah bosan, maka ketahuilah, buatlah sesuatu yang inovatif. Buatlah sebuah terobosan, karena itu yang akan membuka peluang baru dalam kehidupanmu, oke? Dan satu hal lagi, sesuatu yang besar yang hadir padamu, ya. Keberlimpahan ini, kemuliaan ini tidak akan serta-merta seperti bim salah bim. Karena selalu ada hal yang menjadi katalis bagi perubahan itu. Sesuatu itu adalah the tower.
Ini sudah terjadi dalam kehidupanmu. Kamu menjalani sebuah hal yang tidak mudah. Bisa jadi kamu kehilangan sesuatu dalam relationship, bisa jadi kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan sesuatu yang sangat penting bagimu. Tapi ketahuilah, ini yang menuntunmu pada titik yang sekarang. Oke? Ini yang menuntunmu ke dalam situasi yang sekarang, di mana kamu siap untuk mendapatkan perubahan ini. Kamu siap bertransformasi besar-besaran untuk menjadi seorang The Empress. Ketahuilah itu. Sebuah gift yang dihadiahkan untukmu selalu akan datang dengan sebuah tantangan yang besar juga. Oke? Karena kamu lulus dalam ujian ini. Kau menerima ini, kau move on, kau mendapatkan pelajarannya. Kau merintis, kemudian kamu mendapatkan keberlimpahan itu. Dalam proses ini ada rasa syukur. Dalam proses ini tidak banyak mengeluh seseorang di sini, oke? Dalam proses ini, seseorang tahu bagaimana cara memanifestasi sesuatu dalam kehidupannya. Dan that's you. Pel 1. Oke? Ada energi dari atau elemen udara yang sangat kental di sini. So, aku merasa bahwa mungkin kamu adalah Libra atau kamu dealing dengan Libra. Mungkin kamu adalah Gemini dan Aquarius. Oke? Tapi tidak selalu 3 sun itu, karena bisa jadi kamu memiliki zodiak yang lain, tapi kamu sedang dalam energi full moon in Libra yang sangat berpengaruh terhadap kehidupanmu. Bisa jadi kamu Aries, salah satu sun yang mempunyai atau mendapatkan pengaruh yang begitu besar dari full moon in Libra. So, merintis sesuatu, memulai sesuatu, mungkin tidak mudah bagimu, butuh adaptasi. Tapi kamu bisa, karena kamu adalah orang yang punya kualitas untuk pandai beradaptasi. Seorang King of Swords di sini adalah orang yang cerdas. Dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan berpikirnya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketahuilah itu. Jangan terjebak dengan rutinitas. Kadang-kadang membosankan memang, tapi kamu bisa membuat inovasi dan terobosan di antara situasi yang membosankan itu. Oke? Ya. Sementara aku merasa juga bahwa kamu seperti mulai menyerah. Beberapa di antara kamu, mungkin grup kecil dari Pel 1 ini. Kau mulai menyerah. Kau mulai gak sabar lagi. Seperti the tower moment. Lalu kapan keberlimpahannya? Perhatikan bagaimana cara kamu memanifestasi sesuatu. Sudahkah benar apa yang kau manifestasi? Karena sesungguhnya gak ada life hacks, oke? Jika kau memanifestasi sesuatu dengan benar, apa yang kamu inginkan, oke? Itu yang akan menjadi kenyataan. Ketika sesuatu yang hadir, itu bukan yang kamu inginkan. Sesungguhnya, ada yang patut dipertanyakan tentang caramu memanifestasi sesuatu. Lihat lagi, apa yang dominan sehari-hari kamu rasakan. Lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lihat lagi, kamu lebih mudah fokus kemana? Fokus ke hal yang positif atau yang negatif? Kemudian, lebih banyak mana dalam kehidupanmu? Kepercayaan diri atau meragukan diri sendiri? Ketiga pertanyaan itu akan menjawab apa yang kamu manifestasi ke dalam kehidupanmu. Oke? Pel 1, kamu akan menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu menyadarinya. Munculkan kualitas King of Swords dalam dirimu. Seseorang yang punya kekuatan, punya tekad, punya keberanian, selalu merujuk pada kebenaran, dan satu hal lagi, dia mengedepankan intelektualitas, kecerdasan berpikir, ketajaman otak. Oke? Terima kasih sudah memilih pick a card kali ini. Beberapa di antara kamu ada juga yang memilih Pel 2. Kita menuju ke sana. Hai, Pel 2. Ini kartu yang kamu pilih. Oh wow, Nine of Swords. Let's see. General reading Pel 2. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Oke? Ada pesan tentang sesuatu hal penting yang harus kamu pahami saat ini dengan kondisimu saat ini. Ace of Wands, yes. Wheel of Fortune, okay.
This is beautiful. Oh wow, Seven of Swords. Yeah, let's see. Seseorang gelisah, insecure, overthinking. Beberapa, satu atau dua orang, bahkan mengalami depresi atau stres berlebihan. Kamu banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, mencemaskan masa depan, mencemaskan sesuatu yang belum stabil saat ini. Oke, barangkali kamu kehilangan peluang, kamu sempat gagal dalam sesuatu. Kemudian yang kamu tahu adalah kamu kecewa sekarang. Kamu meragukan dirimu apakah kamu bisa atau tidak. Kemudian kamu ingin mengetahui bagaimana dirimu ke depannya, tapi kamu tidak juga menemukan jalan. So, apa yang harus kamu pahami saat ini? Let's see. So powerful here. Okay. Wow. Ace of Wands. Ada elemen api di sini. Elemen api dan elemen udara. Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Sagittarius, Leo, dan juga Aries. Ini adalah tentang sebuah peluang, ya. Ada passion di sini, ada semangat itu di sini, ada kobar api itu di sini. Munculkan semangat itu lagi. Itu yang Spirit Guide mau sampaikan kepadamu. Apa yang harus kamu pahami adalah ada sebuah peluang, ada sebuah proyek baru, ada seseorang bahkan yang disiapkan untukmu. Tapi kamu harus tahu bagaimana membuat ini bisa kamu dapatkan, membuat ini bisa kamu gapai, ya. Karena Wheel of Fortune, luck is on your side. Keberuntungan ada di pihakmu. Yang perlu kamu lakukan adalah apa? Stop overthinking, stop overanalyzing, stop mengkhawatirkan masa depan. Lakukan yang terbaik hari ini, detik ini, saat ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Banyak hal, ya. Mindfulness. Kamu sadar betul dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Jangan terbiasa dengan sistem default sehingga kamu menjalani sebuah rutinitas seperti robot. Kamu akan kehilangan kebermaknaan hidup jika terus melakukan itu. Ini pesan untuk satu atau dua orang saja, oke? Lalu kemudian apa? Jangan menipu diri sendiri, oke? Menipu diri sendiri adalah begini. Kamu merasa bahwa kamu memanifestasi semua hal yang kamu impikan, sementara yang kamu lakukan adalah berkebalikan dari semua itu. Ada sesuatu yang berada di alam bawah sadarmu yang harus kamu rombak sendiri, oke? Karena aku merasa ini masih pada level 1. Kamu sadar betul bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, maka sadari itu. Jika kamu bisa menolong dirimu sendiri dengan banyaknya referensi, di internet saat ini banyak sekali, maka tolonglah dirimu, oke? Dapatkan ketenangan itu lagi, dapatkan kedamaian itu lagi. Karena itu satu hal mendasar yang paling kamu butuhkan untuk kamu bisa memanifestasi peluang baru di sini. Even dalam pekerjaan, dalam relationship sekalipun, bahkan dalam pendidikan, beberapa, oke? Dan ketahuilah, roda ini berputar, roda kehidupan ini berputar. Mungkin sekarang kamu sedang merasa ada di bawah naik lagi, gagal lagi. Kamu tahu cara membalikan roda ini. Dan roda ini sekarang berputar ke atas untukmu, ya, look at that. Sebuah awal di mana keberuntungan hidup, keberuntungan berpihak kepadamu, oke? Peluang ini akan menjadi milikmu. Sesuatu tentang semangat di sana, sesuatu tentang apa yang kamu inginkan, ya, soul desire, ini dorongan jiwamu. Sesuatu yang jika kamu kerjakan, sesuatu yang jika kamu di sana, ya, ini jauh dari kata bosan. Karena di sana ada begitu banyak tantangan, di tempat ini ada begitu banyak peluang, ada begitu banyak inovasi, ada begitu banyak kesempatan. Akan menuntun kamu pada kesuksesan yang ingin kamu capai. Jadi stop overthinking. Jangan menipu diri sendiri. Jangan menyakiti diri sendiri dengan energi itu, ya. Karena sesungguhnya ketika kamu overthinking dan overanalyzing, ketika kamu meragukan dirimu sendiri, kamu gak yakin bahwa kamu bisa mendapatkan semua ini. Sesungguhnya kamu hanya sedang membuat dirimu sendiri, oke, tidak memanifestasi.
apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi ini juga tentang kamu. Pengalamanmu di masa lalu, ketika kamu bertemu dengan banyak orang yang hadir dalam kehidupanmu hanya untuk memanfaatkan, tidak benar-benar datang dengan hati yang tulus dan lain sebagainya. Ini membentuk kamu harusnya menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lebih aware tentang bagaimana seharusnya kamu bersikap dan membuat batasan yang lembut dan sehat untuk dirimu. Oke? Bertemu dengan orang-orang yang sama, ya, yang punya kualitas berkebalikan dari dirimu, sehingga membuat situasinya menjadi toksik bagi dirimu. Ini sesungguhnya tidak boleh membuat kamu menjadi patah. Tidak boleh membuat kamu menjadi lemah, karena seharusnya pelajarannya adalah untuk tidak mengulangi lagi bertemu dengan orang-orang yang punya energi menipu, punya energi pembohong, dan hanya datang untuk memanfaatkan kebaikanmu, untuk memanfaatkan uangmu beberapa. Kamu harus lebih kuat, kamu jadi lebih sensitif, kamu lebih intuitif lagi. Kamu tahu bagaimana cara menetapkan batasan yang sehat sehingga orang-orang semacam ini secara otomatis tidak ada lagi dalam kehidupanmu. Oke? Memberi batasan kepada orang-orang ini pada akhirnya melindungi dirimu, memproteksi dirimu tanpa overthinking, tanpa overanalyzing, ya. Kamu akan menjadi pandai mengelola kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Kamu tahu ketika kamu dalam situasi yang tidak tenang, kamu menenangkan dirimu dengan cara apa? Banyak cara. Masing-masing orang tentu saja berbeda. Beberapa dari kamu tenang dengan meditasi. Beberapa dari kamu tenang hanya dengan melihat alam terbuka, bernafas di dekat laut atau pantai, oke? Di pegunungan beberapa, sesuatu tentang hijau-hijauan. Kamu tenang ketika kamu bisa berinteraksi dengan binatang-binatang yang kamu sayangi, oke? Untuk beberapa tenang ketika kamu bisa beribadah lebih khusyuk lagi. Maka lakukan itu. Lakukan sebuah rutinitas yang sudah lama tidak kamu lakukan, tapi kamu tahu dengan melakukan rutinitas itu, kamu bisa memunculkan kedamaian dalam dirimu. Sehingga apa? Dari kedamaian itu, kamu bisa mengambil ini dan menuju arah ini. Mendapatkan peluang baru dan keberuntungan yang memang berpihak padamu. Oke? Pel 2. Kamu tidak tahu betapa powerfulnya pesan ini untukmu. Ini yang harus kamu pahami saat ini, detik ini. Oke, jadi jika kamu masih meragukan dirimu, bahkan setelah melihat video ini, lakukan sesuatu. Bacalah sesuatu yang hanya bermanfaat untuk membangkitkan semangat itu lagi. Oke, gagal beberapa kali di masa lalu, itu menjadikan kamu kuat, menjadikan kamu tertantang. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus aku ubah? Pola mana yang tidak bisa aku ulangi lagi? Karena kamu tahu di depan sini sudah disediakan. Oke. Prosesnya dari sini menuju ke sini. Kamulah kreatornya. My dear Pel 2. Beberapa di antara kamu juga harus melihat Pel 1, beberapa di antara kamu ikut denganku ke Pel 3. Aku berharap yang terbaik untukmu. Good luck for you guys. Hai, Pel 3. Kartu yang kamu pilih. My goodness, oke. Jadi ketiga kartu yang aku shuffle untuk Pel 1, Pel 2, Pel 3, semuanya adalah elemen udara. Betul-betul memang efek dari full moon in Libra ini masih mendominasi saat ini, bahkan mungkin hingga biasanya 1-3 hari, oke? Dan beberapa dari kamu tidak bisa melihat ini, oke? Melihat apa? Melihat sebuah kemenangan, melihat sebuah kesuksesan yang akan hadir untukmu, ya. Kita akan melihat apa yang paling perlu kamu pahami saat ini, detik ini. Queen of Pentacles, ya. Eight of Cups. The Tower muncul lagi. Seperti yang aku bilang, beberapa di antara kamu juga harus melihat Pel 1, my dear. Pel 3,
Kamu sudah melewati begitu banyak hal dalam kehidupan ini, ya. Gagal, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Dengan segala persoalan kehidupan, bahkan beberapa sejak kecil mengalami ini. Ketahuilah, kamu mengalami ini untuk sebuah makna, untuk sebuah hikmah yang harus bisa kamu ambil. Oke? Jadi, lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan bagi kamu untuk berkembang sebagai sebuah jiwa, ya. Jangan menyalahkan keadaan, karena ada sesuatu yang kita harus bilang, it is what it is. Yang terjadi memang harus terjadi. Ada sesuatu yang tidak bisa dirubah di belakang sana, oke? Dan yang perlu kamu ketahui adalah, semua itu adalah sebuah jalan bagimu untuk bertransformasi, untuk berubah, dan untuk mendapatkan berkah juga keberlimpahan dari semesta ini. Beberapa dari kamu harus pergi dari sebuah emosi yang membelenggumu. Emosi ini tidak benar-benar sehat untukmu, ya. Sebuah perasaan di mana kamu merasa ada amarah di sana, ada kekecewaan di sana, oke? Ada kerisauan, ada keraguan di sana. Pergilah dari situ, oke? Kamu harus pergi dari situasi itu. Kamu tidak bisa berada di sana seterusnya. Kenapa? Karena kamu punya ini. Kesuksesan ini adalah bagian dari kehidupanmu setelah fase yang sulit yang sedang kamu lewati sekarang. Kebimbanganmu, ya. Bagaimana kamu sulitnya kamu dealing dengan tipikal orang-orang yang, ya, sulit untuk kamu pahami. Mereka tidak ada dalam satu page yang sama denganmu. Membuat kamu merasa, ada gak sih orang bisa paham aku? Dan lain sebagainya. Ketahuilah, ya, bahwa setiap orang berjalan pada path-nya masing-masing. Kamu hanya perlu tahu, tidak lagi penting, ya, apakah orang bisa memahamimu. Tidak lagi penting bagaimana orang bereaksi terhadapmu. Karena yang kamu fokuskan di sini adalah tentang bagaimana kamu membuat vibrasi atau memancarkan vibrasi yang positif kepada semesta ini. Ketika kamu mau dicintai, maka kamu menjadi orang yang lovely, itu kamu sudah mencintai dirimu juga. Oke? Ace of Swords di sini, ini adalah sebuah peluang. Sesuatu tentang kesuksesan di sana, tapi ini juga tentang terobosan. Akan ada terobosan dalam kehidupanmu yang belum kamu lihat sekarang. Beberapa dari kamu mulai putus asa, kamu mulai kehilangan kesabaran. Ini yang akan kamu dapatkan. Pahami ini dulu, ya. Kesakitan-kesakitanmu di masa lalu, apa yang kamu lalui, itu disiapkan untuk ini. Oke. Karena apa? Sesuatu hal yang besar, ya, dipersiapkan kepada atau dipersembahkan untuk orang-orang yang kuat, orang-orang yang pantas mendapatkannya, dan kamu salah satunya. Oke? Look at that, kamu punya Queen of Pentacles di sini. Yeah, that's you. Karena kamu adalah seseorang yang mandiri secara finansial, kestabilan finansial itu mungkin belum kamu dapatkan sekarang, tapi di depan sana ada, sehingga jangan menyerah, jangan berhenti di sini, jangan kehilangan kepercayaan, ya. Jangan munculkan keraguan itu. Munculkan kepercayaanmu, keyakinanmu. Yang pertama kepada dirimu, kemudian kepada semesta. Ya. Bahwa kamu bisa menjadi the Queen of Pentacles. Ini bukan hanya tentang kamu, karena Queen of Pentacles ada sosok yang, atau energinya adalah energi yang providing. Jadi dia memberikan kepada sekelilingnya sesuatu yang dibutuhkan oleh sekelilingnya, bukan hanya dia saja. Oke? Dia memberi makan sekelilingnya. Dia ingin dilihat oleh sekelilingnya. Dia mau sekelilingnya bangga. Dia mau sekelilingnya aman secara apapun, finansial, emosional, ya. Tapi kuat di sini. Pentacles, ya. Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian aku mendapatkan energi dari Virgo, Taurus, dan Capricorn, ya. Dan Scorpio, Cancer, Pisces juga ada di sini. Oke. Kamu tahu yang terjadi dalam kehidupanmu, momen dimana kamu kehilangan seseorang, kehilangan peluang, kehilangan sesuatu, kamu merasa gagal, kamu merasa tidak beruntung, kamu merasa sial di sini, oke?
Ini menuntunmu pada sebuah perubahan besar, ya. Mudah-mudahan lambat, tapi pasti kamu bisa menyadarinya. Setelah menonton video ini, kamu menyadari, oh iya ya, setelah itu aku belajar tentang ini. Setelah itu aku belajar tentang ini. Jangan sampai kamu mengulangi pola yang sama, ya. Sesuatu yang terulang-ulang, diulang-ulang terus seperti ujian yang gak selesai-selesai, karena kamu tidak mengambil pelajaran dari situ, ya. Ibaratnya remedi terus. No. Karena kamu sudah terlalu banyak menghadapi tower moment, oke? Sehingga yang selanjutnya yang harus kamu pahami adalah lihat peluang itu. Dan peluang itu bahkan kadang-kadang muncul dalam kesulitan yang sedang kamu hadapi sekarang. Karena kesulitan itu kadang datang sebagai sebuah tantangan untuk bisa melihat peluang yang hadir bersamaan dengannya, oke? Apa yang kamu lihat sekarang bukanlah masalahmu. Apa yang kamu fokuskan sekarang adalah tentang kamu melihat peluang baru datang dalam kehidupanmu. Dan itu jalan menuju kesuksesan, kejayaan di sini. Menjadi Queen of Pentacles, meninggalkan kemarahan, ya. Banyak energi di sini, kecurigaan, cemburu, kekecewaan, ya. Ini energinya pada ngumpul di sini semua, oke. Okay. That's fine. Filterku cukup kuat untuk menangkal ini. So, jika kamu sedang merasa sedih, kamu merasa kecewa, marah, that's okay untuk merasa tidak baik-baik saja. Tapi sebentar aja, jangan kelamaan, ya. Setelah tahu dan menyadari bahwa rasa itu ada, kamu perlu untuk segera sadar, nggak kelamaan, bangkit lagi, munculkan semangat itu lagi, naikkan vibrasi lagi. Karena apa? Karena hidup terus berjalan, oke? Karena kamu tidak bisa menghentikan waktu. Dan kamu akan menang. Kamu akan menang. Menang atas kehidupanmu. Oke? Ini adalah panggilan jiwamu. Di tempat ini, di situasi ini, kamu akan hidup dengan sebuah pekerjaan yang merupakan hobimu. Sebuah hobi yang dibayar. Uang bekerja untukmu. Kamu dihormati, kamu disegani oleh orang-orang sekelilingmu, dan kamu yang penolong, kamu bisa menolong banyak orang di situasi ini. Oke, kadang-kadang kamu desperate, ya, karena kamu punya impian untuk bisa nolong banyak orang, tapi kayak gak punya modal gitu, harus ngapain nih? Gue gak ngerti. Kamu akan mengerti. That's why kamu melihat video ini. Oke, my dear, PL3. Kamu harus tahu kelebihanmu dan kekuatanmu, oke? Dan kamu harus tahu seberapa besar semesta ini. Tuhan menyayangimu. Spirit guide, wow, I'm so proud of you. Kamu sudah bekerja keras sejauh ini. Maka segeralah selesai dengan proses healingmu. Bahagialah dengan dirimu. Bersyukurlah atas setiap hal yang masih kamu miliki. Jangan fokus pada yang tidak kamu miliki, oke? Dengan kamu fokus pada hal-hal yang sudah kamu miliki, ada energi berterima kasih itu. Karena sesungguhnya, oke, ketahuilah, hanya dengan rasa berterima kasih, sesungguhnya kamu gak perlu doa panjang lebar. Tuhan ini tahu dengan betul apa yang kamu inginkan. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, modalnya satu, syukuri apa yang kamu punya sekarang. Cuma punya nafas, syukuri punya nafas. Bisa makan enak, syukuri. Kamu masih bisa melihat, syukuri itu. Dan masih banyak lagi tentu saja, bukan? Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Grup 1, grup 2, grup 3. Beberapa di antara kamu juga memilih PL 2 dan PL 1. Ya. Ambil yang resonan, tinggalkan yang tidak. Aku berharap kau bisa memahami ini sebagai hal yang memang sangat penting untuk kamu ketahui saat ini. Take care, jaga kesehatan. Banyak-banyak berbuat kebaikan. Karena itu akan mendatangkan keberkahan. Itu menjadi salah satu kunci manifestasi dalam kehidupanmu. Stay healthy. I'll see you in the next video, guys. I love you.